Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini topik yang akan kita bahas tentang sumber akidah salaf ya. Jadi saya ingin menunjukkan dalam pertemuan kita kali ini bahwasanya akidah yang sedang kita bahas ini bukanlah akidah karangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apalagi akidah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tetapi akidah yang kita bahas adalah akidah salaf. Maka saya berharap para hadirin bisa bersabar karena saya akan menyebutkan ya tidak banyak, puluhan aja ya, puluhan judul-judul buku akidah salaf serta tahun-tahun mereka menulisnya ya, agar kita yakin bahwasanya apa yang kita bahas ini bukan akidah baru ya. Untuk menyelisihi al-mutakallimin, ahli falsafah yang mereka tatkala berbicara tentang akidah tidak ada salafnya, tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Adapun akidah yang bersanad sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua ya. Dengan demikian kita tahu bahwasanya akidah yang kita bahas ini bukanlah akidahnya Ibn Taimiyah, bukannya akidah Muhammad bin Wahhab, tetapi akidah para salaf dengan jumlah ulama yang sangat banyak ya, para ulama salaf. Maka kita semakin mantap dengan akidah kita. Tidak mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang, ra'yu ya. Dengan akal-akal yang mereka ungkapkan untuk menolak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nukilkan perkataan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, fasbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, hendaknya kau berhenti di mana berhentinya para salaf. Wa qul fi ma qalu, dan ucapkanlah apa yang diucapkan oleh para salaf. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan berhentilah engkau, diamlah dari apa yang mereka berdiam darinya. Wasluk sabila salafika salih, tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yasauka ma wasa'ahum, sungguhnya lapang bagimu apa yang lapang bagi mereka. Al-Imam Al-Auza'i juga berkata ya, dan beliau ini wafat pada abad kedua, beliau berkata, alaika bi atharin min salaf, athari man salaf, hendaknya engkau berpegang teguh dengan asar, yaitu petuah-petuah yang diwariskan dari para salaf. Wa in rafadaka nas, meskipun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hatilah engkau dengan perkataan pendapat-pendapat orang-orang. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi pendapat mereka dengan perkataan-perkataan. Kemudian juga Imam Ahmad berkata, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dulu di atasnya para sahabat Rasulullah sallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, faulima anna syi'ara ahli bidah huwa tarku intihali tibai salaf. Maka dengan demikian diketahui bahwasanya slogannya Ahlul Bid'ah adalah meninggalkan mengikuti manhaj salaf. Paham? Slogannya Ahlul Bid'ah, syiar mereka adalah meninggalkan manhaj apa? Salaf. Oleh karenanya saya sudah sebutkan pada pertemuan di awal pertemuan, manhaj salaf adalah nama yang mulia. Tidak semua orang berani mengucapkan kita di atas manhaj salaf karena ada konsekuensinya. Bahwasanya akidahmu harus berada di atas akidah salaf. Kalau kau bilang kau berakidah salaf, mana salafmu? Maka mereka tidak akan bisa menyebutkan Ahlul Bidah. Mereka semua sepakat untuk meninggalkan manhaj salaf dalam berakidah. Tapi mereka kembali kepada pemikiran filsafat. Nah, kita akan menukil. Saya sebutkan, ini saya buat beberapa sedikit contoh. Tapi sebenarnya buku tentang akidah salaf sangat banyak. Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Muhammad bin Wahhab. Ibnu Taimiyah hanya nukil dari mereka.
Ibn Taimiyah hanya nukil dari mereka, ya. Agar kita tahu bahwasanya akidah yang kita perjuangkan ini bukan akidahnya Ibn Taimiyah, bukan karangan Muhammad bin Wahab, bukan akidah Wahabi, bukan akidah salaf. Yang kedua, kita semakin tenang dengan akidah kita, jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran. Bisa saja Anda kalah berdebat, logika dia lebih kuat, ya. Dia pakai logika, ya, tidak semua orang pandai berlogika. Kemudian Anda, wah, tapi ingat itu bukan manhaj salaf. Jangan terpedaya dengan perkataan mereka meskipun mereka menghiasi perkataan mereka. Yang ketiga, Anda akan tahu bahwasanya kalau Anda baca buku-buku akidah salaf, Anda tahu akidah salaf sangat mudah. Sangat mudah dipahami. Sebagaimana sudah kita jelaskan, sangat mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak sulit-sulit seperti yang dipelajari oleh akidah-akidah al-mutakallimin, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah mereka rumit dan ruwet. Apakah Allah menurunkan akidah seperti itu kepada orang awam? Ya. Oleh karenanya ini yang ingin saya bahas pada malam hari ini, ya. Kita bacakan terlebih dahulu perkataan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau berkata, setelah kita sebutkan pada matan terdahulu, ya, di mana Ibn Taimiyah mengatakan wa minal imani, di antara iman billah kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Beriman kepada Allah dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Wa wasafahu bihi rasuluhu. Dan apa yang telah disifatkan Rasulnya tentang Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, wa min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtsil. Ini sudah kita jelaskan semuanya, ya. Kita sudah jelaskan. Tanpa mentahrif maksudnya tanpa mentakwil maknanya, tanpa mentaktil, tanpa menolak maknanya, tanpa mentakyif, tanpa membagaimanakannya, bagaimana ini, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangannya Allah, enggak boleh. Wala tamtsil, apalagi menyamakan dengan tangan sifat-sifat makhluk. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Bahkan mereka beriman, yaitu firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat, mereka beriman bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah, firman Allah ini laisa kamitslihi syai' membantah Mu'attilah dan membantah Mumatsilah, ya. Kata Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Serupa dengannya dan Dia Maha, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Potongan ini menunjukkan Allah bersifat. Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan ini bantahan terhadap Mu'attilah, bantahan pada penolak sifat. Terhadap penolak sifat. Sementara yang ini, ya, bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini bantahan terhadap mumatsilah, yang menyamakan, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah sebutkan wa huwa samiul basir, dan sifat mendengar dan melihat ini banyak. Hampir semua makhluk ada mendengar dan melihat, ya tidak? Kita manusia melihat, mendengar atau tidak? Iya. Lalat melihat, mendengar atau tidak? Gajah melihat, mendengar atau tidak? Semut melihat, mendengar atau tidak? Mendengar. Lebah mendengar dan melihat. Subhanallah, kita saja makhluk berbagai macam mendengar dan melihat. Allah juga mendengar dan melihat. Berarti biar antum berfikir bahwasanya mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan apa? Makhluk. Makanya Allah kasih mukaddimah. Sebelum Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat yang ini banyak pada makhluk, Allah kasih mukaddimah dulu, pondasi. Ingat, tidak ada yang serupa dengan apa? Allah, tapi Dia Maha mendengar lagi Maha apa? Melihat. Paham?
Nah, antum kiaskan semuanya. Ya, kiaskan. Tidak ingat, tidak ada yang serupa dengan Allah. Sungguhnya Allah Maha Kuat. Manusia juga punya kekuatan, tapi kekuatan Allah beda dengan kekuatan apa? Manusia. Ingat, tidak ada yang sama dengan Allah, tapi Allah punya wajah. Ingat, wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia dan wajah apa? Makhluk dan seterusnya. Maka ini adalah kaidah yang penting dari ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsuhu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi." Maka ahlu sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, tidak menolak sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran. Allah bilang dia begini, oh enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya begini, enggak. Ahlu sunnah menetapkan. Kalau Allah bilang punya tangan, kita bilang Allah punya. Allah bilang, "Ma mana akan tasjud lima khalaqtu biyadayya," wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Ya sudah, terima. Allah bilang dia punya dua tangan, nanti protes. Apa alasan nanti protes? Oh enggak Allah, ente enggak punya tangan. Anda enggak punya tangan. Yang dari mana? Allah bilang Allah punya tangan, dia bilang enggak Allah enggak punya tangan. Allah bilang Allah punya wajah, Allah enggak punya wajah. Allah bilang Allah beristiwa, Allah tidak beristiwa. Semuanya ditolak. Allah bilang Allah di atas, oh enggak ada yang di atas. Gimana? Semua ini ayat, semua dalil, semua hadis Nabi sudah jelasin, tolak semuanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak tidak menafikan satu pun yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan mereka tidak merubah-rubah ya Al-Qur'an dari tempatnya, tidak menafsirkan ya keluar daripada yang seharusnya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi." Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan ilhad. Ilhad adalah penyimpangan, baik berkaitan dengan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifun, dan mereka tidak membagaimanakannya. Mereka tidak membagaimanakannya. Dan kalau kita ingat perkataan Imam Malik rahimahullah tentang istiwa, al-istiwa'u maklum. Istiwa diketahui maknanya, wal kaifu adapun bagaimananya apa? Ghairu ma'qul atau majhul, tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajib untuk mengimaninya. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Wala yumassiluna sifati bi sifati khalqihi, dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya, karena tidak ada yang setara dengan Allah. Wala kufu'a lahu, yaitu walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wala nidda lahu, tidak ada yang sama, ini yang setara dengan Allah. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Kenapa? Perhatikan di sini. Ini taklil yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebabnya kenapa kita harus beriman dengan semua yang Allah kabarkan tentang dirinya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan juga tentang selain Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih pandai mensifatkan tentang dirinya. Wa asdaqu qila, dan perkataannya lebih benar. Wa ahsanu haditha min khalqi, Allah lebih pandai untuk berbicara daripada makhluknya. Kalau Allah mensifati dirinya, maka Allah lebih tahu tentang dirinya. Setelah itu perhatikan, thumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Setelah itu yang lebih tahu tentang Allah adalah rasul-rasulnya, yang mereka jujur, benar dan dibenarkan. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, yang memiliki keperkasaan. Amma yasifun, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan kepada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, artinya maha suci Allah dari sifat-sifat buruk yang mereka sifatkan kepada Allah. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul yang mereka benar dalam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul juga disifati selamat. Mereka tidak salah dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun lirrusul. Maka Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh para penyelisih para rasul. Orang-orang menyelisih rasul, mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang salah. Wassalamu alal mursalin li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib, dan Allah mengatakan para rasul selamat karena mereka selamat dalam memberikan sifat
Allah tanpa ada kekurangan, tanpa ada aib. Taib. Ini yang kita bahas, bahwasanya yang lebih tahu tentang Allah adalah siapa? Dirinya sendiri. Kemudian setelah itu yang lebih tahu tentang Allah adalah para rasulnya. Maka sebelum kita akan bahas tentang buku-buku, saya akan bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Yang Ibnu Taimiyah setelah menulis buku ini, selain Aqidah Wasithiyah, dia juga menulis buku ini dan ini jadi masalah besar. Ya. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau hidup di zaman abad ke-8 yang di situ semuanya orang berpemahaman Asy'ariyah. Bahkan qadhi-qadhinya juga berpemahaman apa? Asy'ariyah. Tapi beliau rahimahullah dengan akhlak yang mulia, beliau tetap menulis buku menjelaskan akidah salaf yang benar. Tatkala keluar buku Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, orang semua jadi kaget. Karena tidak ada yang nulis seperti itu. Tiba-tiba dia nulis dan dia nukilkan. Dan dia katakan ini akidah salaf, ini akidah yang diperjuangkan oleh para sahabat. Suatu yang baru bagi mereka. Sehingga akhirnya orang-orang datang, kemudian dia dilaporkan kepada qadhi, kemudian diperdebatkan rame, dan dia disuruh jelaskan bukunya tersebut. Sampai akhirnya ada seorang qadhi dari mazhab Syafi'i berkata, barang siapa yang masih ngata-ngatain Ibnu Taimiyah, maka dia ditakzir. Dia ditakzir. Ada kisahnya disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah tentang kisah Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, tapi saya ingin baca muqaddimahnya yang bagus agar kita terbuka wawasan kita. Beliau berkata, waktu beliau ditanya, wahai bagaimana pendapat Anda tentang ayat-ayat sifat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa ila samai wa hiya dukhan, dan ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis tentang sifat. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah rabbil alamin qauluna fiha. Segala puji bagi Allah, pendapat kami tentang ayat-ayat sifat. Ma qalahu Allah wa rasul wa sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Pendapat kami tentang sifat-sifat tersebut, ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini pendapat as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin kaum ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Wa ma qalahu a'immatul huda. Ini yang ingin saya sebutkan karena di sini semua nukilan dari a'immatul huda, para imam al-hadis. Dan ini juga akidahnya para imam-imam Islam. Ba'da haula'i alladzina ajma'al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim. Yaitu para imam-imam sunnah setelah para salaf, setelah para sahabat yang kaum muslimin sepakat bahwasanya mereka adalah imam dalam hidayah, dalam petunjuk mereka dan mereka ahli hadis. Ya, tentang ilmu diakui. Wa hadha huwal wajib ala jamil khalqi fi hadzal bab. Dan ini yang wajib bagi semua orang dalam masalah ini. Dan juga bab-bab yang lain itu mengikuti manhaj salaf. Perhatikan, fa innallaha ba'atsa Muhammadan bil huda wa dinil haqq liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Karena apa? Karena Allah telah mengutus Muhammad dengan petunjuk sallallahu alaihi wasallam dan agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka menuju jalan yang lurus. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sirajan munira, sebagai lampu dan cahaya yang menerangi. Dan Allah menyuruh Muhammad untuk berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Ala basiratin, aku di atas ilmu. Ana wa man taba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku semuanya di atas ilmu. Kemudian Ibnu Taimiyah mulai menggunakan logika, beliau berkata, Faminal muhal fil aqli wad din an yakuna sirajul munir alladhi akhrajallahu bihi an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa anzala ma'ahal kitab bil haqq liyahkum bainas fi ma ikhtalafu fihi wa amara an-nasa an yaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma ba'atha bihi min al-kitab wal hikmah wa huwa yad'u ila Allah wa ila sabili bi idzni ala basiratin wa qad akhbaru annahu akmala lahu wa li ummatihi dinahum wa atamma alaihim ni'matahu muhalun ma'a hadha ghairihi an yakuna qad taraka babal iman billahi wal ilmi bihi multabisan mushtabihan. Beliau berkata, tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya, dalam akal maupun dalam agama, kalau ternyata Muhammad SAW yang disifati dengan cahaya, lampu, yang Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Bahkan Allah turunkan Al-Quran kepadanya untuk menjadi hukum di antara manusia kalau mereka berselisih. Bahkan Allah menyuruh orang-orang kalau berselisih untuk kembali kepada Muhammad SAW. Dan dia menyuruh kepada Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengabarkan Allah telah menyempurnakan agama ini dengan diturunkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah sempurnakan nikmat kepada umatnya dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata Muhammad tidak menjelaskan tentang masalah iman
kepada Allah. Muhammad SAW lantas membiarkan iman kepada Allah menjadi perkara yang masih rancu, yang tidak jelas. Maksudnya apa? Dia membantah, kemudian datang orang-orang belakangan ingin menjelaskan. Apakah Muhammad SAW tidak menjelaskan tentang iman kepada Allah dengan gamblang? Enggak mungkin. Sehingga butuh orang-orang belakangan yang ahli filsafat ingin menjelaskan maksudnya begini, kaidahnya begini. Enggak mungkin. Kemudian beliau kemudian falam yumajiz baina ma yajibu lillahi minal asmaul husna wa sifatil ulya wa ma juzu alaihi wa ma yamtani alaihi. Kemudian ternyata Rasulullah SAW ternyata tidak menjelaskan apa yang wajib bagi Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa Nabi tidak pernah menjelaskan sehingga butuh orang belakangan untuk menjelaskan? Sungguhnya mengenali hal ini merupakan pokok agama. Jadi ini pokok dari segala hidayah. Dan ini adalah perkara yang paling baik untuk diperhatikan oleh hati. Kalau orang sudah kenal tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, hatinya menjadi bahagia. Dia mengenal Tuhannya. Ya. Kemudian intinya bagaimana Rasulullah SAW kemudian tidak menjelaskan ini semua. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Dan tidak masuk akal juga. Ternyata Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada umatnya segala perkara sampai masalah adab buang hajat. Nabi jelaskan tentang masalah adab buang hajat, kemudian tidak jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang beriman yang benar kepada Allah. Bahkan Nabi telah berkata, "Taraktukum 'alal bayda," aku telah meninggalkan agama ini dalam suatu jalan yang putih bersih terang benderang. Lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang keluar dari jalan tersebut kecuali akan binasa. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajib bagi sang nabi untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui, dan wajib bagi sang nabi untuk melarang umatnya dari keburukan yang dia ketahui. Kemudian juga dia sebutkan dalil-dalil, kemudian beliau berkata, maka tidak masuk akal kalau Nabi menjelaskan ini seluruhnya, perkara-perkara yang detail, dan kita tahu dalam masalah agama banyak perkara detail. Rasulullah SAW jelaskan adab ini, adab ini, ada hukum ini, hukum cerai, masalah kawin, masalah utang, banyak masalah riba, semua jelas. Kemudian Rasulullah SAW kemudian tidak menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak masuk akal. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Thumma minal muhal aidan an takuna al-qurunul fadilah. Qarnul ladzi ba'atha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum kanu ghairu alimin wa ghairu qailin fi hadzal bab bil haqqil mubin. Kemudian tidak masuk akal pula kalau Nabi tidak menjelaskannya. Nabi pasti menjelaskan. Kalau Nabi menjelaskan, pasti Nabi jelaskan kepada para sahabat. Kalau para sahabat jelaskan, pasti para sahabat jelaskan kepada para tabi'in. Kalau para tabi'in jelaskan, ini masalah penting, masalah iman, semua orang ingin bahas masalah itu. Tidak mungkin para tabi'in tidak menjelaskan kepada para salaf. Maka beliau mengatakan tidak mungkin qurun mufaddalah, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian tidak mengerti tentang masalah ini, tidak berbicara dengan penjelasan yang benar. Maka tidak masuk akal. Intinya, kemudian beliau mengatakan, kemudian tidak boleh juga, jangan sampai kita berfikir bahwasanya al-khalafun, orang-orang yang datang belakangan, mereka lebih pandai daripada orang-orang terdahulu. Wala yajuzu aidan an yakuna al-khalifun a'lama minas salifin. Tidak mungkin orang-orang belakangan, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-4 lebih pandai daripada para salaf terdahulu. Sebagaimana perkataan sebagian orang bodoh, kata Ibn Taimiyah, yang tidak mengerti tentang keagungan para salaf. Kemudian mereka berkata tentang para salaf, tariqatus salaf aslam wa tariqul khalaf a'lam. Jalannya para salaf lebih selamat, tapi kami khalaf, orang belakangan, lebih mengetahui. Kata Ibn Taimiyah, kenapa dia mengucapkan demikian? Karena dia menganggap bahwasanya para salaf itu tidak mengerti seperti orang awam yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan ini adalah tuduhan yang buruk kepada para salaf. Apa anda merasa lebih pandai tentang Allah daripada Abu Bakar dan Umar? Apakah anda merasa lebih pandai tentang Allah daripada para tabi'in? Jadi mereka menganggap salaf seperti orang awam yang rajin ibadah, enggak punya ilmu. Kita khalaf yang ahli ta'wil, kita lebih pandai tentang Allah daripada para salaf. Sehingga terungkap perkataan mereka, tariqatus salaf aslam, jalannya para salaf lebih selamat, namun tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, namun kami lebih mengetahui dan kami lebih
kokoh ilmu kami. Dan ini adalah celaan terhadap para salaf. Ya. Kemudian beliau jelaskan yang menakjubkan di sini. Ya. Beliau berkata, ya, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya thariqatus salaf, mereka thariqatul khalaf, mereka lebih pandai, lebih ngerti daripada para salaf. Lihatlah bagaimana nasib mereka-mereka ini yang ahli takwil. Bagaimana nasib mereka? Kemudian beliau menyebutkan perkataan orang-orang ahli takwil dari Asy'ariyah dan yang lain yang mereka kemudian sadar di penghujung hidup mereka atau mereka menyesal. Di antaranya Syahristani menukil perkataan salah seorang dari mereka, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Kata dia, sungguh ya aku telah bertawaf atau mengelilingi ma'at-ma'at yang ada tentang masalah ilmu, ya. Kemudian aku menjalankan ya pandanganku kepada berbagai macam ilmu. Falam ara illa wadhi'a kaffahairin illa wadhi'an kaffahairin ala dhaqnin aw qari'an sinna nadimin. Aku tidak dapati kecuali hanya seorang yang hanya bingung dan hanya menggerakkan giginya karena penyesalan. Kemudian juga berkata salah seorang dari mereka, yaitu Ar-Razi, beliau berkata, nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ujung dari mendahulukan akal hanyalah iqalu, yaitu terhalang. Iqal itu alat yang digunakan untuk mengikat onta. Gara-gara mendahulukan akal akhirnya jadi terhalangi. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu, dan kebanyakan usaha orang-orang hanyalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan sungguhnya ruh kita merasa asing dari jasad kami. Wa ghayatu dunyana adan wa balu, dan ujung daripada dunia kita hanyalah kesengsaraan dan kesulitan. Kemudian Razi berkata, walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kami tidak mendapat faedah seumur hidup kami berusaha mencari kebenaran, siwa an jama'ana fihi qila wa qalu. Kami hanya kumpulkan katanya begini, katanya begini, katanya begini, katanya. Razi yang katanya pakar, ya, yang luar biasa pintarnya, tak telah masuk dalam ilmu filsafat, dia bingung sendiri di akhir hayatnya. Kemudian beliau berkata juga Razi, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah, sungguh aku telah memperhatikan cara-cara filsafat, wal manahij al falsafiyah, dan aku telah mengikuti manhaj falsafah. Fama ra'aituha tasfiq alilan wala tarwi qalilan, aku mendapati ternyata manhaj mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatul Qur'an, dan aku dapati tempat jalan yang terbaik adalah jalannya Al-Qur'an. Aqra'u fil itsbat, aku baca dalam itsbat Ar-Rahman wal 'arsy istawa, selesai. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya naik kalimat kata-kata yang baik. Wa aqra' fi nafyi, adapun masalah nafyi aku baca laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Wa man jarraba mithla tajribati arafta mithla ma'rifati, barang siapa yang mencoba apa yang telah aku coba, dia akan tahu bagaimana pengetahuanku. Yaitu percuma kesana kemari, filsafat semuanya ngaco, tidak jelas. Kemudian juga berkata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tadi Razi, sekarang Al-Juwaini, ini tokoh-tokoh mereka. Laqad khuttul bahral khidam wa taraktu ahlal Islam wa ulumahum. Sungguh aku telah masuk dalam lautan yang luas, yaitu lautan filsafat. Dan aku meninggalkan orang-orang Islam dan ilmu mereka. Ilmu Islam aku tidak baca. Yang aku baca ilmu apa? Filsafat tentang ketuhanan. Wa khudtu fil ladzi nahawni anhu, dan aku masuk dalam ilmu yang mereka larang aku untuk masuk ke dalamnya. Wal ana illam yatadarakni rabbi bi rahmatin minhu fal wailu li fulan wa ha ana dza amutu ala aqidati ummi. Kalau sekarang Allah tidak memberikan rahmat kepadaku, maka celaka bagi si fulan. Sekarang aku ingin meninggal di atas akidah ibuku. Enggak perlu belajar filsafat. Akidah ibuku maksudnya akidah apa? Orang awam yang sesuai dengan apa? Fitrah. Wa yaqulul akhar minhum, dan ada yang berkata di antara mereka juga dari ahlul mutakallimin, ya. Aktsarun nasi syakkan indal mauti ashabul kalam. Orang yang paling banyak terkena keraguan tatkala mau meninggal adalah ahlul filsafat. Karena semua ilmu dia tidak ada yang pasti. Semuanya apa? Meragukan. Karena semua sekedar logika-logika, ya. Berkata Syamsuddin Al-Khasrasyahi, dan dia adalah murid dari Razi. Ya, dia berkata kepada salah seorang yang tak bertemu dengan dia. Maka muridnya Razi ini berkata, "Ma ta'taqiduhu?" Apa yang kau yakini? Maka orang ini berkata,
Ma ya'taqidul muslimun. Akidahku sebagaimana orang-orang kaum muslimin meyakininya. Wa anta munsyarihus sadri lidzalika mustaqinun bihi. Engkau meyakini apa yang diyakini orang-orang awam dan kau lapang dadamu yakin? Qala na'am, ya saya yakin. Kata dia, "Ushkurullah ala hadhihi ni'mah." Kau harus bersyukur dengan nikmat ini. Kau bisa apa? Yakin. Lakinni wallahi ma adri ma a'taqidu. Adapun saya bingung, saya tidak tahu apa saya yakini. Wallahi ma adri ma a'taqidu. Saya tidak tahu apa yang saya yakini. Sampai dia ulang-ulang, wa baka hatta akhdhala lihyatahu. Beliau pun menangis sampai jenggotnya dipenuhi dengan air mata. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, "At-taju ala firashi." Aku tidur di atas tempat tidurku. Wa adha'ul malhafah ala wajhi. Aku tutup selimut di atas wajahku. Uqabilu baina hujaji haula wa hujaji ula hatta yatul al-fajar. Aku bandingkan orang ini pendapat kimin, aku perdebatkan dalil mereka sampai subuh. Walam yatarajjah indi min hasyai, dan aku tidak tahu mana yang benar di antara mereka. Kasihan. Sampai ada yang berkata kepada seorang awam, "Wahai fulan, tahukah engkau?" Dia datang ke orang, "Tahukah saya punya 1000 dalil tentang adanya Tuhan." Kata orang awam ini, "Karena kau ada 1000 keraguan. Kalau saya tidak butuh 1000 dalil. Tuhan ada fitrah." Paham? Saya punya 1000 dalil untuk menunjukkan Tuhan ada. Kata orang awam ini, "Karena kau punya laula alfa syakkin." Kalau bukan karena ada 1000 keraguan dalam dirimu, maka kau tidak perlu 1000 dalil. Taib. Ya. Inilah penghujung dari mereka ahlul kalam. Ya. Mereka hanyalah ditimpa dengan keraguan dan kebimbangan. Ya. Bagaimana orang-orang ini dikatakan lebih pandai daripada para salaf. Ini adalah perkataan orang-orang bodoh, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas pada pembahasan inti. Ya, intinya saya ingin menjelaskan bahwasanya akidah salaf diambil dari para salaf, adapun akidah ahlul bidah diambil dari orang-orang ahli filsafat Yunani dan yang lain-lainnya. Taib ya. Sumber akidah. Kita manhajus salaf ya. Manhajus salaf. Adapun ini manhaj al-mutakallimin. Mutakallimin maksudnya apa? Ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya kalam itu maksudnya adalah ilmu filsafat, dan ada buku karangan kalau enggak salah judulnya Zammul Kalam, apakah Ibnul Jauzi atau yang lainnya. Celaan terhadap ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat. Bagaimana Imam Syafi'i sangat anti dengan ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, "Hukmu li ahlil kalam an yujradu bin ni'al au yujladu bil jaridah." Sungguhnya hukumku bagi orang yang belajar ilmu filsafat dipukul dengan pelepah korma ya. Kenapa? Karena dia akan belajar apa kata Aristoteles, apa kata Platon, apa kata Socrates, kemudian bicara tentang Tuhan. Ya, ente Al-Quran dan Sunnah selesai. Para salaf lebih ngerti, mereka bahagia, mereka masuk dengan apa, ente percaya Tuhan dengan jalan-jalan mereka. Dan ini ahlul kalam sudah kita sebutkan asalnya dari siapa? Ja'ad bin Dirham atau dari Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan. Kemudian Jahm bin Safwan mewariskannya kepada banyak orang ya, di antaranya kepada Al-Kullabiyah, kemudian apa? Al-Mu'tazilah, kemudian apa? Al-Asy'ariyah, kemudian Al-Maturidiyah. Apa yang diwariskan oleh Jahm bin Safwan? Dijelaskan oleh bin Safwan adalah dalilul a'rad. Dalil apa? A'rad. Karena ini semua kelompok-kelompok ini meyakini dalil a'rad untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda dari mana Jahm bin Safwan mengambil dalil a'rad? Jahm bin Safwan subhat terkumpul dari dirinya banyak sekali. Namun di antaranya ternyata dalil a'rad ini diambil dari Plato dan Aristoteles ya. Dari Plato dan Aristoteles ya. Plato dalam bukunya judulnya ya,
The Laws of Plato. Antum bisa buka ya, kalau bahasa Arabnya judulnya Al-Qanun. Yaitu pada book 10 yaitu bab 10. Saya tadi download bahasa Inggrisnya ya. Saya membaca ternyata saya tidak mengerti. Jadi saya baca Arabnya saja, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada ya. Intinya dia mengatakan, Plato ini hidup sebelum Masehi. Beliau berkata, ya. Dan dia bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi. Agama Yunani, agama sendiri. Dia berbicara tentang Tuhan. Dia berkata, bagaimana menetapkan adanya Tuhan? Dibilang kita lihat ada gerak dan diam. Gerak dan diam menunjukkan itu makhluk. Maka suatu yang gerak dan diam tidak mungkin dia bergerak kecuali digerakkan oleh suatu yang lain. Dan suatu yang lain ini juga tidak bergerak kecuali digerakkan oleh suatu yang lain. Sampai pada penghujung yang merupakan sumber penggerak pertama dan dia tidak boleh bergerak. Dia harus statis. Sama enggak dengan dalil a'rad? Sama persis. Dia bilang penggerak awal harus statis dan itu benar-benar dalil apa? A'rad. Tidak boleh ada perubahan. Ya. Tidak, dia mengatakan la yajuzu lahu mahal ayakuna mahallan litaghayyur. Kata dia tidak boleh penggerak pertama itu tidak boleh menerima perubahan. Dia adalah Tuhan. Ya, gimana Tuhan begitu? Tidak bisa ngapa-ngapain, statis, tidak dinamis ya. Ini dari A'rad. Demikian juga dinukil oleh Aristoteles dalam kitabnya Al-Fiziyah kalau bahasa Arabnya fisik ya. Fisik ya. Dia menyebutkan juga hal yang sama. Aristoteles muridnya apa? Plato. Sama, dia mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan yang ada ini menunjukkan adanya makhluk dan gerakan ini tidak mungkin muncul oleh kecuali penggerak sebelumnya dan penggerak sebelumnya tidak boleh mungkin bergerak kecuali penggerak sebelumnya sampai berpusat pada sesuatu yang tidak boleh apa? Bergerak, statis. Itulah dalil apa? A'rad yang tidak boleh mengalami perubahan. Ternyata pendapat mereka ini semua diwariskan oleh Jahm bin Safwan. Kemudian karena di antara biografi Jahm bin Safwan dikatakan wa takallama bi kalamil mutakallimin. Orang-orang yang menyebutkan biografi Jahm bin Safwan mereka mengatakan Jahm bin Safwan dia berbicara dengan pernyataan-pernyataan ahlul kalam, ahli filsafat. Kemudian lari dari Al-A'rad ini yang menyatakan Allah tidak boleh mengalami perubahan sama sekali diwariskan oleh Kullabiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oleh karenanya Razi dari Asy'ariyah Al-Asy'ariyah mutaakhirin. Apa kata Razi tadi yang bingung itu? Razi berkata dalam kitabnya Asasut Taqdis, Asas At-Taqdis. Dan ini yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah. Dia mengatakan apa? Man arada an yashra' fil ma'arifil ilahiyah falyastahdits lahu fitratan ukhra. Yang artinya, barang siapa yang ingin masuk dalam pembahasan tentang ketuhanan, maka hendaknya dia bikin fitrah yang baru. Fitrah yang ada dia buang. Subhanallah. Dia tidak, karena fitrah yang ada yang sekarang kita miliki mengakui Tuhan di atas. Makanya Razi mengatakan kalau anda ingin bicara tentang Tuhan itu fitrah buang kata dia. Dan ini perkataan siapa? Perkataan Aristoteles. Dia mengatakan berkata qala Aristoteles. Masya Allah. Dia menukil dalam kitab Asasut Taqdis. Berkata Aristoteles, barang siapa yang ingin bicara tentang Tuhan, ingin masuk dalam pembahasan ketuhanan teologi, maka hendaknya dia bikin fitrah yang baru. Gimana? Kalau Islam sesuai dengan apa fitrah? Fitrah manusia. Inilah sumber mereka kembali kepada ahli filsafat yang mereka akhirnya bingung sendiri ya. Mereka bingung sendiri. Mana coba yang seperti kita jelaskan kemarin? Allah Maha mendengar apa? Pemandangan dan Allah Maha melihat suara. Gimana? Taib. Adapun manhajus salaf ya. Maka kita akan bicara tentang sejarah penulisan akidah ya. Saya akan nukil di situ banyak tapi sementara ya. Sejarah penulisan akidah. Secara umum Al-Quran dan Sunnah isinya adalah tentang apa? Tentang akidah. Kemudian setelah itu, jadi ada beberapa marhalah. Fase pertama, yaitu penulisan hadis-hadis. Penulisan hadis-hadis ini, pertama, kalau kita dapati
disebut dengan sahifah. Sahifah itu para sahabat yang nulis, seperti sahifah Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencatat semua yang kau katakan. Fanahatni Quraisy, maka orang Quraisy melarangku. Kenapa kau tulis? Fa inna Muhammadan yatakallam fil ghadab war ridha. Muhammad itu kalau ngomong terkadang dia senang, terkadang dia marah, tidak semuanya. Jangan kau tulis semuanya, lihat kondisinya. Maka aku katakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, uktub walladhi ba'athani bil haq ma yakhruju minhu illal haq. Tulis semua yang aku katakan. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali apa? Kebenaran. Jadi dia nulis. Ada lagi sahifat Abu Hurairah. Abu Hurairah juga apa? Nulis. Ada sahifat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga nulis. Ya, dulu sebelum jadi buku-buku hadis berupa apa? Sahifah-sahifah. Sahifah-sahifah para sahabat. Ini yang pertama. Ini sudah berjalan di sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu." Jangan kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Siapa yang tulis selain Al-Qur'an maka hapuskan. Maka kata para ulama, ini ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah melarang menulis selain Al-Qur'an, maka dijelaskan oleh para ulama maksudnya tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan hadis di sampingnya. Jangan ente tulis Al-Qur'an terus sampingnya nulis hadis, karena nanti tercampur antara Al-Qur'an dan apa? Hadis. Tetapi banyak hadis menunjukkan para sahabat nulis dan Nabi juga nulis. Seperti Nabi berkata, "Uktubu li Abi Syah." Ada Abu Syah berkata, "Ya Rasulullah, aku lupa." Kata Nabi, "Tuliskan buat Abu Syah apa yang aku ucapkan." Dan para sahabat menulis. Ya, kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang meriwayatkan hadis ya seperti Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena dia nulis, aku tidak nulis. Berarti Abdullah bin Amr sama? Nulis, banyak nulis. Kemudian setelah itu fase kedua ya, lebih teratur. Benar-benar ditulis dalam sebuah buku, dikumpulkan dalam sebuah buku, sebuah catatan khusus. Dan ini ya, di zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. 101 Hijriah ya. Kemudian dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in. Kemudian dia pun mulai bersafar ke sana-sana, kemudian mengumpulkan hadis-hadis. Jadi ini di abad kedua, akhir abad pertama, awal abad kedua. Ya. Setelah itu fase ketiga penulisan hadis secara umum bercampur antara akidah dan yang lainnya, bercampur antara masalah akidah dan yang lainnya. Dan ini pada abad ketiga mulai ramai, maka muncullah buku-buku hadis. Yang buku-buku hadis itu banyak modelnya ya. Buku-buku hadis ada yang namanya Al-Masanid atau Al-Musnad, ada yang namanya Al-Mu'jam, ada yang namanya As-Sahih atau As-Sihah. As-Sahih. Kemudian ada yang namanya Al-Jami', ada yang namanya As-Sunan, ya. Kemudian ada yang namanya Al-Mustakhraj, ada yang namanya Al-Mustadrak. Ini jenis-jenis buku hadis yang ditulis oleh para ulama mengumpulkan seluruh apa? Hadis, ya. Musnad seperti Musnad Imam Ahmad. Sebelumnya Musnad Abu Daud atau Yalisi. Al-Mu'jam misalnya ini berdasarkan nama sahabat. Buku sahabat ini Abu Hurairah semua, misalnya Ibnu Abbas kumpulkan hadis-hadisnya. Mu'jam maksudnya berdasarkan, ada Mu'jam Al-Kabir di Tabrani berdasarkan nama sahabat, adapun Mu'jam yang ini berdasarkan nama gurunya. Jadi cara pengaturannya berbeda. Adapun as-sahih yaitu hadis-hadis yang cuma yang apa? Yang sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Nanti Al-Jami' sama dengan Sunan seperti Al-Jami' At-Tirmidzi atau Sunan Tirmizi. Ini dikumpulkan di atas abwabul fiqh, bab taharah, bab ini, paham? Kemudian Al-Mustakhraj, misalnya Al-Mustakhraj ala sahih
yaitu seorang penulis buku ini, dia meriwayatkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Ini hadis-hadis Bukhari, misalnya hadis A, innamal a'malu binniyat. Maka dia riwayatkan, tapi dia tidak lewat jalan Bukhari, dia lewat jalan lain. Nanti ketemu di gurunya siapa? Bukhari, paham? Jadi semakin menguatkan hadis-hadis sahih karena dia akan datang dari jalan lain dan biasanya ada tambahan lafal dan yang lainnya. Jadi fungsinya mustakhraj itu menguatkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada mustakhraj ala Sahih Bukhari, ada mustakhraj ala Sahih Muslim. Kemudian ada mustadrak. Mustadrak itu hadis-hadis sahih yang di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikumpulkan oleh di antaranya Abu Abdillah Al-Hakim. Ini contoh apa? Jenis-jenis penulisan hadis. Nah, dalam buku-buku ini ada masalah-masalah akidah, namun tidak terpisahkan secara khusus. Contohnya dalam Sahih Bukhari, contoh Sahih Bukhari di akhir bab ada bab namanya yaitu bab Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid warad 'alal Jahmiyah. Ini di akhir Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengkhususkan bab tentang membantah orang-orang apa? Jahmiyah. Maka dia bawakan hadis-hadis tentang Allah di atas. Membantah orang Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Paham? Contohnya dalam Sunan Abi Dawud, contoh lagi. Dalam Sunan Abi Dawud ada bab namanya bab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ini sudah masalah akidah, tapi masih bercampur baur dalam buku hadis. Ini fase ketiga. Kemudian fase keempat, buku-buku khusus tentang akidah. Ini ada satu lagi, ada musnad, ada namanya juz'un, al-juz'. Juz' itu khusus tentang juz'u raf'ul yadain, tentang hadis-hadis tentang angkat tangan dalam salat. Juz'u qira'ah khalfal imam, tentang hadis-hadis tentang baca di belakang imam. Ini jenis-jenis buku hadis ya. Jadi ini rata-rata ditulis pada abad ketiga. Rata-rata tulis pada abad berapa? Abad ketiga. Ya. Kenapa kita perlu jelas ini? Karena orang-orang mustasyrikin, orang-orang yang benci Islam, mereka meragukan mereka hadis dari mana? Kok tiba-tiba muncul buku-buku ini? Kita bilang enggak, ada sejarahnya. Bagaimana pengaturannya, bagaimana pengumpulannya, bagaimana Imam Bukhari bersafar, subhanallah. Berapa tahun dia bersafar? Saya pernah lihat itu di penjelasan seorang syekh, dia bersafar sampai puluh ribu kilometer. Ya, bersafar dari sini terus dari Bukhara jalan sampai Madinah, sampai Mekah, kemudian balik lagi ke Masya Allah entah berapa ribu, saya lupa, pokoknya banyak sekali, belasan ribu kilometer kalau enggak salah, dalam rangka mencari hadis. Makanya Bukhari mengatakan saya ketemu lebih daripada 1000 guru. Jadi dia ketemu dengan banyak orang dalam rangka mencari apa? Mencari hadis. Jadi mereka mencari hadis yang tersebar dikumpulkan. Baik, buku keempat, fase khusus tentang masalah, fase keempat buku tentang akidah. Tentang akidah ini ada beberapa model ya. Ada namanya Risalah, ada namanya Al-Kitab, ada namanya Al-Manzumah. Risalah maksudnya tulisan-tulisan kecil ya, seperti surat menjelaskan tentang akidah. Kitab besar ya, nanti akan kita sebutkan. Manzumah seperti bait-bait tentang akidah ahlus sunnah. Dan ini jumlahnya ratusan. 300 lebih kalau enggak salah. Mau kita sebutkan untuk ente tahu bahwasanya akidah ahlus sunnah itu terjaga. Ente coba tanya ahlul bidah, mana buku-buku begini? Enggak ada. Bukunya langsung tahu-tahu Razi, Juwaini, kemudian orang-orang belakangan. Mana salaf yang mengatakan demikian? Mana salaf yang berpendapat seperti kalian? Ya. Kemudian, kenapa mereka menulis kitab-kitab akidah? Ada yang menjelaskan akidah, kadang mereka membantah tulisan yang, kadang mereka menjelaskan akidah mereka begini. Kadang karena mereka tertuduh akidah mereka tidak benar, maka mereka jelaskan. Seperti Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dia dituduh maka dia bantah dengan kitabnya Syarhus Sunnah, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian contohnya Ibnu Jarir At-Tabari, dia punya buku Sharihus Sunnah. Waktu dia dituduh sebagai Syiah, maka dia bantah. Dan ada juga ulama menulis membantah buku yang ditulis oleh ahlul bidah, seperti Ad-Darimi membantah Bishr Al-Mirrisi, ya, Naqdud Darimi ala Bishr Al-Mirrisi. Imam Ahmad juga membantah Jahmiyah, ya, tentang judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Contohnya ini buku-buku spesial tentang akidah tok. Contohnya Imam Al-Bukhari membantah Qadariyah dengan bukunya Khalqu Af'alil Ibad. Membantah Qadariyah.
ya. Dan ini buku spesial akidah ini sangat banyak. Ini yang mau kita singgung sekarang. Masih ada waktu? Baik. 4 menit. Ini buku, ya, judulnya Tarikh Tadwin fi Usuluddin. Tentang sejarah penulisan buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi pertama ya. Kemudian ini judulnya Al-Jami' fi Aqaidir Wasail Ahli Sunnah wal Athar. Buku yang mengumpulkan tentang akidah dan risalah-risalah Ahlus Sunnah dan Ahli Hadis. Ada sekitar 60 matan akidah. Imam Auza'i, imam-imam semua di sini ada 2 jilid, 2 jilid. Ya, risalah-risalah kecil tentang menjelaskan akidah membantah ahlul bidah. 60 risalah ya, 2 jilid. Ini khusus manzumah tentang apa namanya? Bait-bait ya, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Harusnya antum baca. Biar antum tahu akidah antum itu bukan akidahnya Ibnu Taimiyah, paham? Ibnu Taimiyah hanya nukil dari mereka. Ibnu Taimiyah hanya nukil dari mereka. Jangan kita bilang ini akidah Ibnu Taimiyah. Enggak, kita enggak pakai buku Ibnu Taimiyah. Ya. Baik. Sekarang saya bacakan buku-buku yang ada ya. Pada abad kedua dari I'tiqad Ma'mar bin Rashid yang wafat 153 Hijriah. Kemudian ada buku lagi I'tiqad Abi Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i yang tadi kita nukil perkataannya, wafat pada tahun 157 Hijriah, abad kedua. Kemudian I'tiqad Abi Abdullah Sufyan bin Said Al-Thawri, akidahnya Imam Thawri, wafat pada 161 apa? Hijriah. Akidahnya Imam Malik, wafat 179 Hijriah. Kemudian buku-buku yang lain ya. Contohnya, Usulus Sunnah, kitabnya Abu Bakar Al-Humaidi, ya, wafat 219 Hijriah. Kemudian Al-Iman, ya, judulnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini risalah kecil yang ya ini juga termasuk ulama-ulama terdahulu yang wafat pada abad ketiga. Contoh kitab Al-Iman karya Abu Bakar ibni Abi Syaibah yang punya Musannaf. Musannaf yang wafat pada tahun 235 Hijriah. Dia juga punya buku tentang iman. Karena bid'ah sudah muncul sejak awal. Maka ada yang bantah Qadariyah, ada yang bantah Murji'ah, ada yang bantah Jahmiyah. Buku mereka isinya itu. Menjelaskan akidah Ahlussunnah dan bantah pemikiran mereka. Contoh juga bukunya ya, Al-Haidah karangan Abdul Aziz Al-Kinani, wafat 240 Hijriah. Ini buku sangat bagus. Ya, bukunya dicetak karena dia berdebat dengan seorang ahlul bidah di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Kalau dia kalah maka dia bisa dibunuh dan perdebatannya ditulis bagus. Dia ceritakan perdebatan dia. Saya sudah baca buku ini, buku yang sangat indah. Ibnu Taimiyah mengambil faedah dari buku-buku ini. Contohnya Usulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mana bukunya? Ini bukunya ya. Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, juga sekitar ini. Tebalnya sekitar ini. Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Ya, ini di antaranya Usulus Sunnah yang isinya berpegang teguh kepada manhajus salaf. Kemudian buku yang lain Rad 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah, ya. Yang baca 300 buku baca. Contohnya Syarhus Sunnah lil Muzani. Al-Muzani murid langsung Imam Syafi'i, wafat pada tahun 264 Hijriah. Bukunya kecil tentang Syarhus Sunnah lil Muzani, di situ dia bantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia bantah. Ya, karena dia dituduh akidahnya dituduh bermasalah, maka dia jelaskan akidahnya untuk menunjukkan dia di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Qutaibah wafat 276 Hijriah, punya buku kitab Al-Ikhtilaf fil Lafzi war Rad 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Rad 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Kemudian Ad-Darimi, ya, judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ad-Darimi punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah yang dia wafat pada tahun 280 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah yaitu Masail Harb bin Ismail Al-Kirmani yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kemudian juga Darimi punya buku Naqdu Ad-Darimi 'alal Marrisi Al-Jahmi. Ya, khusus dia bantah Al-Marrisi yang punya, mungkin Marrisi nulis buku dia bantah secara khusus, dan ini
dalil bahwasanya kalau ada orang menyimpang maka wajib bagi Ahlussunnah untuk membantah. Dia membantah karena untuk menyelamatkan akidah umat. Kita tidak berbicara tentang orang itu salah, mungkin dapat ijtihad, mungkin salah, mungkin dapat uzur, tapi kalau tulisannya sudah keluar atau ceramahnya sudah keluar harusnya dibantah. Tidak dibiarkan saja karena itu kebiasaan para ulama dahulu. Imam Ahmad dulu membantah ahlul bidah. Karena sekarang bebas, orang bicara bebas, tidak ada yang bantah. Saya kalau lihat YouTube, ya Allah, orang bicara seenaknya, ngomong seenaknya, subhanallah. Kitabus Sunnah li Ibn Abi Asim, wafat 287 Hijriah. Kitab As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia punya kitab, judulnya kitab As-Sunnah Warad alal Jahmiyah, ini bukunya. As-Sunnah Warad alal Jahmiyah, 2 jilid. Ini saya bawa jilid pertama saja, jilid kedua saya tinggal di rumah. Ya. Paham? Kalau hilang biar kembali. Kitab As-Sunnah Warad alal Jahmiyah, ini 2 jilid. Isinya membantah ahlul bidah. Ya. Azan kah? Azan dulu. Taib, tadi itu yang kita bacakan sebagian dari buku-buku tentang akidah di abad ke-3. Sekarang kita bacakan di abad ke-4, di antaranya buku Sharh Sunnah karangan At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah, Al-Mufassir. Ya, kita juga kalau baca kitab tafsir kita dapati dia di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan buku ini membahas tentang Al-Qur'an kalamullah. Karena fitnah yang paling banyak di zaman itu yaitu Qadariyah sama apa? Jahmiyah dan Murji'ah. Makanya buku-buku isinya itu tentang apa? Qadariyah, Jahmiyah dan apa? Murji'ah. Kemudian juga bukunya Sunnah lil Khallal, ini juga dicetak. Ini mazhab Hambali, beliau menukil dari Imam Ahmad, dan ini juga wafat tahun 311 Hijriah. Ya. Kemudian di antaranya kitab Tauhid. Kitab Tauhid karangan Ibnu Khuzaimah, ini bukunya. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Wafat pada tahun 311. Ibnu Khuzaimah. Yang kata Imam Nawawi adalah Imamul A'immah. Imamul A'immah. Disifati dengan imamnya para imam. Ibnu Khuzaimah, ahli hadis, dia punya buku tentang kitab Tauhid, dan Ibnu Taimiyah mengambil faedah dari buku-buku seperti ini. Ini bermadhab Syafi'i. Makanya ada risalah magister, judulnya tentang akidah ulama Syafi'iyah yang belakangan yang menyelisih akidah ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Paham? Karena Ibnu Khuzaimah seperti tadi kita baca, dia di atas manhaj salaf. Kemudian tadi Al-Muzani juga di atas manhaj salaf, muridnya langsung Imam Syafi'i. Adapun Syafi'iyah belakangan banyaknya Asy'ariyah. Tapi mereka menyelisih akidah pendahulu mereka. Sama seperti Asy'ariyah menyelisih Asy'ariyah yang pendahulu mereka. Ini 2 jilid, ini saya buat 1 jilid saja. Contohnya Kitabul Qadar karangan Al-Firyabi, wafat pada tahun 301 Hijriyah. Kemudian buku-bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita secara umum di atas akidah Ahlussunnah, tetapi ada kesalahan-kesalahan sedikit, seperti kitab Risalah ila Ali Thaghar. Abu Hasan Al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah, abad ke-4. Risalah juga Al-Ibanah an Usulid Diyanah juga menetapkan akidah Ahlussunnah secara global meskipun ada kesalahan-kesalahan. Ya. Kemudian misalnya buku Maqalatul Islamiyyin juga demikian, ya, menjelaskan sebagian akidah Ahlussunnah, tidak seluruhnya. Dan banyak ya, saya membaca terlalu lama ya. Nanti antum baca sendiri ya. Ini Al-Malati Tambih Warad ala Ahlil Ahwa wal Bidah, tadi di rumah saya tidak bawa ya, karangan Al-Malati Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 377 Hijriah, tentang buku tentang firqah-firqah. Bagus bukunya, cetak sekarang agak tebal. Kemudian Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, wafat pada tahun 386 Hijriah. Ini bermadzhab Maliki namun di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bukunya banyak disyarah oleh para ulama. Ya. Adapun buku-buku yang ditulis, ya, saya lupa juga di antaranya Imam Al-Bukhari yang wafat pada abad ke-3, bukunya apa? Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Membantah tentang Qadariyah dan Jahmiyah. Khalqu Af'alil Ibad. Risalah As-Sijizi yang beliau wafat pada tahun 444 Hijriah. Ila ahli Zabid, firrat ala man ankara hal farau saud. As-Sijzi menulis surat kepada ahli Zabid, membantah orang-orang yang mengingkari Allah berbicara dengan suara dan huruf. Jadi membantah akidah
Jahmiyah dan akidah Asy'ariyah. Kemudian risalah fi i'tiqad ahli sunnah wa ashabil hadis karangan Abu Utsman As-Sabuni wafat 449 Hijriah, dia bermadzhab Syafi'i. Ini bukunya Akidah Ahli Sunnah wa Ashabil Hadis ya. Ini juga sebelum Ibnu Taimiyah. Jangan bilang ini Wahabi ya. Ini Ibnu Taimiyah abad ke-8, Wahabi abad ke-12 atau abad ke-11. Paham? Ini abad ke-5. Ini sebelumnya abad-abad sebelumnya. Saya ingin jelaskan jangan sampai antum terpedaya orang ini akidah Wahabi. Enggak, kita tidak baca, kita baca dari buku-buku. Ibnu Taimiyah hanya membantu kita untuk mengumpulkan ya. Adapun buku-buku mereka ada, alhamdulillah. Bisa kita baca. Dan masih banyak yang lainnya sampai di antaranya kitab Asy-Syariah ya. Lil Ajurri ya. Syariah Lil Ajurri ini juga buku yang sering diambil faedah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wafat pada tahun 360 Hijriah, abad keempat, dan dia dikatakan bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab apa? Syafi'i. Al-Ajurri ini dicetak dulu berapa jilid, sekarang tulisannya jadi kecil jadi 2 jilid ya. Baik. Sekarang manzumah ya. Saya bacakan satu contoh saja. Manzumah Ha'iyah. Ha'iyah maksudnya terakhirnya adalah huruf ha. Manzumah karangan Ibni Abi Daud. Maksudnya anaknya Imam Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud punya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud dia punya anak di atas Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bapaknya juga, tapi anaknya menulis dan dia wafat pada tahun 316 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad keempat. Saya bacakan di antara perkataan beliau dalam manzumahnya ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la takub bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikuti petunjuk. Jangan kau jadi ahlul bid'ah, semoga kau beruntung. Wadin bi kitabillahi wa sunanillati. Beragamalah dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis. Jangan pakai Aristoteles dan Plato ya. Agama dengan Al-Quran dan apa? Hadis. Atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Yang datang dari Rasulullah, sunnah-sunnah tersebut kau akan selamat dan kau akan beruntung. Wa kul ghairu makhluqin kalamu malikina. Katakanlah bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Bidzaka danal atqiya wa afsahu. Dan itulah agama orang-orang yang bertakwa dan mereka terang-terangan mengatakannya. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan. Jangan kau ragu-ragu, saya tidak tahu begini-begini tentang Al-Qur'an. Kama qala atba'u li Jahmin, sebagaimana pengikut Jaham bin Safwan. Dan seterusnya. Beliau berkata lagi, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Katakanlah Allah turun setiap malam. Bila kaifin, dan jangan tanya bagaimananya. Jallal wahidul mutamaddahu. Dia sebut ini kita bukan bicara baru, bukan akidah Ibnu Taimiyah. Ini akidah zaman dulu, akidahnya Nabi dan para sahabat dan para salafus saleh, dan mereka sudah menulis. Misalnya sekedar menukil saja ya. Mana lagi ya? Sudah ya? Atau tadi saya baca juga Zanjani, bagus ya. Ini Zanjani ini Syafi'i. Beliau berkata, tadabbar kalamallahi wa'tamid al-khabar. Tadaburlah terhadap firman Allah dan berpeganglah kepada hadis-hadis. Wada angka ra'yan la yulaimuhu athar. Tinggalkanlah engkau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahjul huda falzamhu waqtadi bil ula. Dan ikutilah jalan petunjuk dan mencontohilah orang-orang terdahulu, para sahabat. Hum syahidut tanzila allaka tanjabir. Mereka telah menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Jadi ikuti jalan para sahabat. Intinya itulah di antara ya manzumah-manzumah. Sekarang kita baca ada 60 apa? Risalah. Banyak antum baca risalahnya Al-Auza'i, risalahnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, ulama-ulama seabrek-abrek 60 di sini risalah-risalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud saya antum tidak usah ragu-ragu ya bahwasanya apa yang kita sampaikan ini bukan karangan Ibnu Taimiyah ya. Dan kalau antum baca, antum tahu akidah Ahlussunnah itu mudah. Ya begitu saja, sudah selesai, ikuti zahir apa? Hadis. Jangan tanya bagaimananya. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi kalau antum sudah masuk dalam akidah Ahlul Kalam,
antum jadi bingung sendiri akhirnya sebagaimana mereka juga kebingungan. Baik, kita buka tanya jawab sedikit ya. Ana pernah membaca bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang pelajari secara setengah-tengah tentang 3 perkara maka ia akan lebih merusak. Yaitu pertama belajar tentang ilmu kedokteran setengah-setengah bisa membunuh orang ya. Yang kedua ilmu bahasa setengah-setengah dan yang ketiga ilmu filsafat. Apakah ini maksud ilmu filsafat di sini? Ustaz, apakah boleh belajar ilmu filsafat? Saya tidak tahu perkataan Ibnu Taimiyah seperti ini. Tetapi orang boleh belajar filsafat kalau dia ingin tahu untuk membantah. Ibnu Taimiyah dia baca filsafat, maka dalam bukunya di antara perkara yang menakjubkan dari Ibnu Taimiyah, waktu saya baca bukunya Bayan Talbisil Jahmiyah, membantah Razi, dia mengatakan Razi membaca buku-buku ini dan ada buku-buku yang dia belum baca saya sudah baca. Kata Ibnu Taimiyah. Ini kaidah dalam filsafat salah, harusnya begini, dia perbaiki. Ibnu Taimiyah apa? Perbaiki. Artinya dia bilang Razi salah paham. Insyaallah tentang apa? Perkataan filsafat. Jadi dia baca, tapi dia dalam rangka membantah apa? Mereka. Ustaz, apakah antum juga menulis buku? Jika iya, tolong sebutkan judul-judul buku-buku yang sudah antum tulis. Di antaranya Mukjizat Poligami. Enggak, di antara buku-buku saya yang tulis ya, akhir-akhir ini saya sudah buku-buku saya yang lama sudah pada tidak beredar, seperti dulu dicetak sampai 3 kali, judulnya Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Itu sudah tidak beredar lagi ya. Nanti suatu saat akan cetak lagi. Yang tidak beredar lagi di antara Mukjizat Poligami ya. Yang banyak yang sudah habis dan tidak beredar, seperti dulu kritikan kepada Sang Habib. Jika Sang Habib dikritik, itu dicetak 2 kali, sekarang tidak beredar lagi. Yang baru-baru rata-rata adalah ceramah yang ditranskrip. Rata-rata ceramah ditranskrip. Seperti Juz Amma sudah cetak 2 kali tapi sudah habis. Sekarang mungkin antum bisa dapat Tokopedia, mungkin harganya mahal. Kayaknya ada orang ambil terus dia jual lagi ya. Kita jual dulu sekitar 70.000 sekedar untuk diputar atau untuk dibagi-bagikan gratis. Ya, sebenarnya keuntungannya ada tapi untuk dibagi-bagi gratis. Sekarang saya lagi mau nyetak, insyaallah dalam 1,5 bulan, Juz 29. Juz 29 itu pun juga sekitar 500 halaman. Nanti kalau dijual paling 70.000. Ya, 60.000 atau 70.000. Belum ongkos kirimnya. Antum mau bayar 1 juta aja enggak apa-apa ya. Karena uang tersebut tidak dipakai tapi untuk dakwah. Jadi kalau antum beli bayar 1 juta pun itu uangnya dipakai untuk apa? Dakwah ya. Bukan untuk beli bakso saya enggak ya. Kemudian yang lagi mau ini juga adalah bekal salat. Bekal salat kira-kira 800 halaman ya. Insyaallah tapi itu bukan tulisan saya sendiri, tapi saya ada beberapa murid-murid saya ikut membantu. Nanti antum lihat mungkin model bahasanya berbeda-beda karena bukan saya tulis sendiri. Ya, ada murid-murid saya yang bantu menulis sekitar 800 halaman atau 1000 halaman. Tetapi insyaallah tanggal 12 Januari antum bisa download gratis aplikasinya. Ya, bisa download gratis aplikasinya. Mudah-mudahan launching pada jadwal yang tepat tanggal 12 Januari. Kemudian juz 28 dan 27 sedang ditranskrip. Kalau sudah selesai insyaallah mudah-mudahan bisa dicetak lagi. Itu buku-buku yang mungkin sebentar lagi akan beredar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah wasithiyah mau ditranskrip lagi. Tapi yang transkrip harus jago ya. Kalau tidak nanti menyesatkan. Ustaz, saya sering was-was dengan kehidupan dunia dan sering sedih ketika mendapat hasil yang kurang memuaskan. Bagaimana saran yang baik menghadapi kesedihan agar tidak futur? Saya katakan, ikhwan dan akhwat, ya, Islam subhanallah, Islam tidak pernah menjanjikan kebahagiaan tanpa kesedihan di atas muka bumi ini. Karena kebahagiaan tanpa kesedihan sama sekali cuma tempatnya di mana? Di surga. Di surga ya. Jadi kalau ada orang ngomong kita akan bahagia terus, ya itu jangan memberikan impian yang tidak realistis. Realitanya orang-orang diberi apa? Ujian siapapun dia. Nabi SAW pernah menangis enggak? Menangis, sedih ya. Para sahabat, para tabi'in, para dai-dai, ya. Antum juga menangis ya, dan selanjutnya. Kadang menangis, kadang khawatir. Dan itulah kehidupan di dunia, agar semua orang selalu merindukan dengan kesempurnaan. Kesempurnaan tersebut hanya di surga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Bahwasanya di surga itu kalian tidak perlu khawatir dan tidak bersedih ya. Innalakum alla antasadu wa la tab'asu abadan. Kalian akan senantiasa bahagia dan tidak pernah sengsara sama sekali. Itu tempatnya di surga. Adapun di dunia setiap orang akan ada diuji ya. Ada seorang syekh kemarin dia ceramah, ditanya, "Woi syekh, Anda selalu senyum. Anda selalu senyum kepada kami," kata syekh tersebut.
Adapun untuk kalian senyuman. Antum tidak tahu di balik senyuman ini banyak tangisan. Tapi tangisan ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Anda yang bertanya ini saya sedang sedih tidak memuaskannya, begitulah kehidupan dunia. Tugas kita yang penting kita berusaha apa yang Allah takdirkan. Kalau berhasil jangan ujub tapi kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak berhasil kita sabar. Dan kesabaran tersebut akan mendatangkan pahala bagi kita. Kata Nabi SAW, senantiasa seorang hamba diberi musibah, terus sampai dia berjalan di atas muka bumi, tidak ada satu dosa pun yang ada pada tubuhnya. Kenapa? Karena dia selalu dikasih musibah. Kita tidak minta musibah, tapi kalau dikasih musibah kita hendaknya bersabar. Ustaz, bagaimana menjelaskan masalah akidah kepada anak-anak? Enggak usah macam-macam, bilang aja ada surga, ada neraka. Jangan bilang dalil a'rad. Enggak usah, ada surga, neraka. Allah berdoa, selesai Allah di atas, Allah maha ini, maha. Gampang sekali. Ingat Allah maha melihat apa yang kau lakukan. Ya, jelas. Kalau kau baik, Allah ridho sama kamu. Kalau kau buruk, Allah akan benci sama kamu. Tidak usah bilang, Allah akan ridho meskipun kamu sedang maksiat sekarang. Kalau memang kau bakalan dimatikan dalam kondisi, wah repotnya. Tidak usah. Akidah Asy'ariyah membingungkan. Alhamdulillah akidah yang ditulis oleh para ulama ini semua logis dan sederhana. Ya, sederhana. Islam turun buat untuk semua orang. Ya, tidak repot-repot dan rumit-rumit. Anak-anak sederhana ya, tinggal kita ajak ke salat, nanti dengan sendirinya dia mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Lihat kita salat, lihat kita berdoa. Kita bilang aja yang berdoa sama Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa begini tiba-tiba, sudah tidak usah nanti ajar-ajarin. Kita tahu dia berdoa kepada Allah, gitu tahu-tahu dia ke atas. Enggak ada dia, ya Allah enggak ada. Dengan fitanya tenang aja. Enggak usah khawatir mengajarkan apa? Akidah. Yang kita takut kalau dia sudah nonton dengar syubhat itu yang repot ya. Repot. Ustaz, saya seorang mahasiswi sastra yang di mana salah satu mata kuliah saya adalah tentang filsafat rasionalisme dan fenomenalisme. Apa ini? Fenomenalisme. Dan masing-masing mahasiswanya harus paham salah satu filsafat tersebut. Apakah saya harus memahami salah satu filsafat tersebut? Jadi ilmu filsafat itu ilmu dunia, perhatikan ya. Yang jadi masalah tatkala dia bahas masalah ketuhanan, itu masalahnya. Adapun ente belajar filsafat fisika, filsafat kimia, enggak ada masalah. Yang penting memang bisa dipertanggungjawabkan tentang masalah filsafat tersebut. Tapi kalau filsafat tentang ketuhanan, sementara Aristoteles, Plato agamanya apa? Makanya Ar-Razi waktu menukil dari Aristoteles dia tidak berkata qala Aristoteles hafidh rahimahullah. Enggak ada dia ngomong gitu. Karena dia bukan orang Islam. Dia bukan apa orang? Orang Islam. Dia bukan orang Islam. Bagaimana ente nukil orang kafir untuk bicara masalah akidah? Gimana? Enggak. Iya. Cuma sama Al-Quran. Ada kakaknya hanya berpegang dengan Al-Quran. Terus kalau berpegang dengan hadis, maka dia telah menuhankan siapa? Ulama, iya. Dia yang berpegang dengan Al-Quran, dia mempertuhankan dirinya sendiri, paham? Yang paham Al-Quran, maksudnya Al-Quran saja siapa? Yang ngajarin dia itu siapa? Seperti itu. Ya itu dia menuhankan WA. Gimana? Gimana orang pakai Al-Quran? Gimana antum belajar? Gimana antum mau haji kalau cuma Al-Quran? Gimana mau sholat? Coba. Allah mengatakan aqimus sholat. Coba sholatnya. Dari mana tulis 5 waktu? Waktu zuhur begini, mana dalilnya? Dalam Al-Quran mana syahadah? Kalau mau syahadah, asyhadu. Dia enggak syahadah berarti. Terus Muhammad mau di manain? Bilang ente itu namanya bukan orang Islam. Suaminya lagi hadir nih, yang begitu. Enggak, yang bilang begitu lagi hadir. Suaminya bukan orangnya. Ya nanti diskusi aja baik-baik ya. Bilang Mas, seng koyok sampean iki sopo sang dunia iki. Sampean tok koyok ngene gitu loh. Sak dunia ini enggak ada seperti ente nih, sa Indonesia. Semuanya di neraka, ente sendiri di surga. Yang benar Mas gitu. Paham gitu?
Ente bilang, yang kayak sampean ini ke sopo gini. Orang Hindu aja tidak mau disamakan dengan kita. Orang Yahudi, ente ini aneh sendiri gitu. Ini orang selama ini sesat, ente muncul baru, semua sesat, ente benar sendiri. Pakai logika begitu. Ya sudah, panggil dia ini besok ke sini, suruh ke sini ngobrol sama saya. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.